karma buruk apa yang selalu terjadi dalam hidupnya. Ada Ibu Ghea di hadapan kami. Selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam Kak, alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Lahir di tanggal 19 April. Roy melihat banyak penampakan di sini. Roy silakan. Saya melihat di sini gambarannya banyak sekali ya. Dan hantu-hantu dan fenomena supranatural sering kerap terjadi pada kamu ya di sini. Itu yang saya lihat. Ada sosok perempuan berbaju putih dengan rambut yang panjang dan ada hantu anak kecil. Kemudian saya juga melihat ada korban bunuh diri mencoba berkomunikasi dengan kamu. Ini rambut siapa Roy? Kayak kepala gini. Ini adalah jari tangan Oh, jari. dan ini kukunya panjang sekali. Ini adalah sepotong tangan. Ini adalah tangan kemudian mencengkram. Banyak sekali fenomena yang dia hadapi di kepala dia. Dan ini adalah bola mata. Ibu Ghea, apa yang terjadi sesungguhnya? Kenapa dekat sekali dengan makhluk gaib? Semuanya berawal dari 10 tahun yang lalu setelah orang tua saya bercerai. Mama saya memutuskan untuk bercerai dengan ayah saya karena ayah saya sakit-sakitan terus. Dan akhirnya pergi ninggalin saya sama ayah saya. Dan kemudian beberapa bulan kemudian ayah saya yang kena penyakit kanker akhirnya meninggal dunia. Dan dari semua situ saya mikir kehidupan saya udah benar-benar hancur. Dan saya akhirnya ngurung diri dari lingkungan kehidupan saya sendiri. Dan saya dirawat sama uak saya dari kakaknya papa. Dan semenjak saya pindah ke rumah uak saya mulai dihampiri dengan makhluk-makhluk tersebut. Bahkan ada sosok anak kecil yang selalu nemenin saya. Sosok anak kecil. Dia selalu nemenin saya di saat-saat saya kesepian. Dia selalu mengerti dengan keadaan saya. Bahkan dia memiliki kisah yang sama seperti saya. Keluarga mereka berpisah dan dia mengalami korban bully dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Sampai saat ini dia masih terus ngikutin saya. Dan akhirnya setelah saya masuk SMA, kakak sepupu saya melahirkan seorang anak. Dan karena saya tidak terlalu memikirkan tentang makhluk itu lagi, saya jarang bermain dengan makhluk itu lagi. Akhirnya dia mengganggu anak kakak sepupu saya dan hingga meninggal dunia. Dan dari situ saya sadar bahwa tidak seharusnya saya bergaul dengan makhluk itu. Dan saya pengen banget bebas dari kehidupan ini. Saya mau hidup normal. Saya takut kelaknya nanti keluarga saya bakal seperti ini. Niat yang baik Mbak Ghea ya. Oke, jadi ini semua arwah-arwah penasaran ini pertama kali berkumpul dengan Mbak di rumah Kak, Uwa. iya di uak saya. Sebelumnya nggak ada gangguan. Nggak ada. Roy melihat seperti apa rumah Uwanya ini dalam penglihatan kamu? Saya melihat banyak di situ. Saya melihat banyak lukisan dan banyak barang-barang antik juga. Dan benda-benda keramat. Iya, banyak lukisan. Iya, uak saya suka sama benda-benda seperti itu. Wow. Saya juga mendengar banyak suara teriak-teriakan. Teriak-teriakan yang ada di rumah situ. Dan saya merasa bahwa rumahnya adalah rumah lama ya. Iya.
Uwa memang memuja benda-benda itu, maksudnya Dia cuma diurusin. ngumpulnya cuma suka benda-benda seperti itu. Koleksi, tapi ya namanya barang kayak gitu pasti ada isinya gitu ya, Ray. Lihat ada piring juga, ada piring-piring antik, kemudian ada guci-guci juga yang antik dan berunsur magis juga gambar-gambarnya. Lalu kemudian saya melihat lukisan hewan yang seram sekali, bentuk-bentuk gambar abstrak di sini. Itu yang saya baca, Robi. Tapi Mbak Gia sendiri itu terjadi begitu saja atau ada tanda-tanda misalnya seperti kebangun di tengah malam sampai akhirnya kemudian hari berikutnya semuanya berubah gitu atau tiba-tiba aja terjadi gitu? Tiba-tiba aja seperti itu. Tiba-tiba aja. Dari mana Mbak Gia sadar kalau itu adalah makhluk yang nggak bisa dilihat orang lain? Karena saya juga nyadarin semua itu. Oh. Karena saya sejak kecil selalu ngobrol dengan makhluk itu tanpa ada wujudnya gitu.